Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Anda sehat selalu di masa pandemi sekarang ini yang kita itu sangat miris ya. Hampir tiap hari ada berita orang yang meninggal ya. Diharapkan Anda menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Terus jangan lupa apa pesan ibu yaitu pakai selalu masker kalian, menjauhi kerumunan atau menjaga jarak, terus mencuci tangan di air yang mengalir ya. Pada pertemuan sebelumnya, saya ingin memohon maaf karena terdapat miskomunikasi antara saya dengan Prof. Suharsono. Ternyata saya mengajar matematika minat, sedangkan Prof. Suharsono mengajar wajib. Tapi gak apalah, karena keduanya sama-sama matematika ya. Eh, Mungkin sebelum pembelajaran saya akan mengenalkan diri saya. Izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Risman Firmansyah. Alamat saya di Kebon Kembang, dekat dengan SMA. Jikalau kalian ingin berkunjung atau sekedar menanyakan materi, boleh ke rumah. Tapi membuat janji dulu karena saya kadang-kadang ada di rumah, kadang-kadang enggak. Tapi syaratnya jangan banyak-banyak karena situasi tidak memungkinkan sehingga kita harus menjauhi kerumunan ya. Terus saya mengajar matematika minat untuk kelas 11 MIPA 3, MIPA 4 dan MIPA 7. Oke, pada pertemuan kali ini PJJ yang kedua matematika minat tanggal 9 Agustus tahun 2021 saya akan membahas tentang persamaan trigonometri. Mungkin kalian pernah mengenal, pernah mendengar, terus pernah belajar tentang trigonometri. Untuk yang belum, mungkin saya akan bahas sedikit ya, agar yang belum belajar atau yang belum mengeh apa itu trigonometri dapat mengikuti pembelajaran kita. Tapi sebelum kita belajar tentang trigonometri lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih maunya atau tujuan dari pembelajaran trigonometri yang diinginkan oleh eh, pendidikan nasional kita ya. Nah, ternyata kompetensi dasar dan indikator pencapaian pembelajaran yang diinginkan oleh pemerintah adalah di kompetensi dasar pengetahuan, yakni menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Indikator yang ingin dicapai adalah kalian memahami pengertian jenis-jenis dan bentuk kurva fungsi trigonometri. Terus kalian dapat menentukan nilai limit menuju 0 dengan menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Terus kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri sederhana pada interval tertentu. Terus kalian dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri yang dapat dinyatakan dengan persamaan kuadrat. Terus kalian dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan bentuk K cos dalam kurung X dikurang theta dengan interval tertentu. Terus dalam kompetensi keterampilan, yakni memodelkan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri, indikator pencapaian pembelajaran yang diinginkan adalah kalian dapat menyelesaikan persamaan trigonometri yang dapat dinyatakan dalam persamaan kuadrat. Terus, kalian dapat menyelesaikan persamaan trigonometri menggunakan bentuk K cos dalam kurung X kurang theta dengan interval tertentu. Nah,
karena di sini ada indikator limit, saya tidak akan membahas tentang limit ya. Karena mungkin saya ingin menekankan tentang trigonometrinya dulu. Karena mana mungkin kalian dapat menyelesaikan soal limit trigonometri kalau trigonometrinya itu kalian belum paham, ya. Nah, kedua kompetensi dasar itu akan dibahas di dalam materi pokok fungsi trigonometri dan persamaan trigonometri. Nah, kalau misalkan nanti ada waktu luang, saya akan bahas tentang limit trigonometri. Oke. Selanjutnya. Nah, untuk apersepsi awal, apersepsi itu apa sih? Apersepsi itu adalah gambaran awal ya tentang materi yang akan dibahas, apersepsi itu. Terus atau misalkan kalian mau mempelajari sesuatu, tentu awalnya pasti belajar tentang apersepsi pembelajaran itu atau hal apa yang mau dipelajari. Apersepsi itu adalah gambaran awal. Oke. Pada persepsi pertama, saya akan menekankan tentang trigonometrinya. Konsep dasar trigonometrinya. Yang tiga itu. Tangan, sinus, kosinus, dan tangan. Saya berikan sebuah gambar segitiga siku-siku. Kenapa saya kasih ke siku-siku? Karena dalam segitiga siku-siku ada sifat atau aturan yang unik. Yang unik ya. Yakni adalah aturan sudut pertama untuk segitiga, yang keduanya adalah kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Saya berikan sebuah segitiga siku-siku dengan sisi miring akar 2, terus tingginya 1, alasnya juga 1 sama, terus sudutnya yang atas 45 derajat, terus yang bawah ini siku-siku ya 90 derajat, dan yang ini 45 derajat. Nah, saya kasih masalah. Berapa sih sin 45 derajat? Terus berapa sih cos 45 derajat? Dan berapa sih tangan 45 derajat? Oke. Pada pembelajaran sebelumnya, mungkin Anda pernah belajar tentang trigonometri, cara mencari sinus. Nah, cara mencari sinus itu, mungkin ada beberapa guru yang menerangkan bahwa sinus itu dapat dicari dengan demi ya. Depan itu itu apa? Depan ya. Demi itu depan. Mi itu adalah miring. Jadi depan per miring. Nah, kita lihat 45 derajat ini yang atas nih. Depannya mana? Tinggal kita tarik garis. Depannya yang ini berarti. Yang miring, yang sampingnya adalah ini. Yang miring jelas. Miring adalah sisi terpanjang akar 2. Terus kalau misalkan dilihat dari yang ini, depannya yang ini kan, terus sampingnya yang ini jelas. Terus yang miringnya pasti akar 2. Depan, samping, miring. Oke, depannya sama ya, 1. Yang ini juga depannya 1. Oke, kita tulis 1. Miringnya berapa? Miringnya ada akar 2. Cos 45 derajat. Cos itu adalah sami. Sa itu samping, mi itu miring. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah ini 1. Sampingnya ini juga 1. Sama 1. Miringnya akar 2. Terus tangan. Untuk tangan 45 derajat. Tangan itu adalah desa. D itu depan, sa itu samping. Nah, lihat 45 derajat. Depannya ini 1, terus yang depan ini juga 1 sama ya. Sampingnya juga, samping yang ini 1, samping yang ini 1, berarti 1 per 1. 1 bagi 1, 1. Ya, jelas. Selanjutnya. Untuk persepsi 2, saya kasih gambar segitiga sama sisi. Nah, akan tetapi dari
titik puncak tertinggi yang ini ke sisi alas, saya bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Panjang ininya satu, panjang ininya satu sama. Terus sudutnya kita bagi dua, ini 30, berarti ini juga sama 30. Oke, lanjut. Kayak saya kasih masalah, berapa sisi 60? Cos 60 berapa? Tangan 60 juga berapa? Nah, untuk sin 60 ini, kita lihat 60. Kita ambil dulu yang ini ya. Sin 60, sin itu adalah demi. De itu depan, mi itu miring. Depan 60 itu kan yang ini, akar 3. Kita tulis akar 3, miringnya itu 2. Berarti akar 3 per 2. Cos itu adalah sami. Sa itu samping, mi itu miring. Kalau yang ini sampingnya adalah 1. Dan miringnya adalah 2. 1 per 2. Tangan. Untuk tangan 30 adalah desa. Desa. D-nya depan, sa-nya samping. Yang depannya adalah ini ya, akar 3. Terus sampingnya adalah 1. Berarti akar 3 per 1. Sama dengan akar 3. Nah, itu yang 60. Bagaimana sih yang 30? Sama. Untuk yang 30 sama juga sama. Kita cari. Kita hapus dulu. Nah, sin itu tadi sama. Demi. Demi. Depan dan miring. Depan per miring. Untuk 30, khusus 30, depannya adalah 1. Miringnya adalah 2. Oke. Cos itu sami. Samping per miring. Sampingnya adalah ini 3. Akar 3 ya. Maaf. Akar 3. Miringnya 2. Untuk tangan itu adalah desa. Depannya adalah 1. Sampingnya adalah akar 3. Berarti 1 per akar 3. Ini. Oke. Itu. Oke. Setelah kalian menyimak tentang apersepsi 1 dan apersepsi 2, mari kita buat kesimpulan tentang identitas trigonometri. Nah, saya kasih gambar seperti ini. Segitiganya sama, siku-siku. Cuman sudutnya ada 2, alfa dan theta. Dengan sisi miring R. Kita mau bikin rumus nih. Sisi miring R. Nah, karena ini sejajar dengan sumbu Y, saya kasih tanda Y ya. Karena ini sejajar dengan sumbu X, saya kasih X. Oke. Nah, ada seperti ini. Kita cari seperti ini. Kita bahas dulu terhadap theta. Kita lihat yang ini. Nah, ini. Depannya adalah Y, sampingnya adalah X. Dan miring adalah R ya. Sin itu demi. Depan per miring. Depannya adalah Y, miringnya adalah R ya. Y per R. Untuk cos adalah sami. Samping per miring. Sampingnya adalah X. Ini. Miringnya adalah R. Tangan itu desa. D itu depan per samping. Depannya adalah Y. Benar? Sampingnya adalah X. Nah, untuk kotangan itu merupakan kebalikan dari tangan. Nah, lihat ini. Tinggal balikin aja. Karena tangannya Y per X, berarti kotangannya balikin. X per Y. Untuk sekan adalah kebalikan dari cos. Karena cosnya X per R, berarti tinggal balikin. Berarti R per X. Kosekan juga sama. Kebalikan dari sin theta atau inverse dari sin theta. Karena sin tetanya adalah Y per R, berarti tinggal balikin. R per Y. Itu dilihat dari theta. Kalau kita lihat dari theta. Bagaimana kalau kita lihat dari dilihat dari alfa. Kalau alfa itu kebalik. Alfa itu yang depannya X, yang sampingnya Y.
Tapi miring tetap sisi miring, karena sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Ya, sisi miring itu, ingat, sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Ingat, untuk untuk sisi miring itu selalu sisi terpanjang. Tapi tidak semua garis miring itu, garis yang miring ya, bukan garis miring, garis yang miring itu merupakan sisi terpanjang. Ingat, ada segitiga sembarang. Tapi untuk segitiga siku-siku, sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Untuk sin alpha itu adalah demi depan per miring. Depannya adalah X yang ini, depannya ini X, miringnya adalah R tetap. Untuk cos, sampingnya adalah Y, sami ya, cos itu sami, berarti samping per miring. Sampingnya ada Y, miringnya adalah R ini. Kalau tangan alpha itu adalah desa depan per samping, desa depan per samping. Depannya X yang ini, yang ini, yang ini. Kalau sampingnya adalah ini, Y. Berarti X per Y. X per Y. Untuk kotangan itu adalah kebalikan tangan tadi. Tinggal balikin aja, karena tangannya X per Y, berarti tinggal balikin Y per X. Untuk sekan itu kebalikan cos ya. Karena cosnya Y per R ini, cos alpha itu Y per R, berarti sekan alpha itu tinggal balikin R per Y. Kalau kosekan alpha, berarti kebalikan dari sin alpha. Sin alpha-nya X per R, berarti kosekannya timbal balikin aja R per X. Gitu ya. Jelas? Nah, kita sudah dapat identitas trigonometri. Ini konsep dasar, konsep paling dasar dari identitas trigonometri ini. Ya, kita hanya perlu mengingat sebenarnya dua aja, yang sin dan cos. Nanti tangan dan yang lainnya tinggal kita ikuti saja yang cos dan sin. Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, setelah kalian tadi dibahas tentang identitas dasar tadi, sekarang kita akan mencoba membuktikan tentang identitas yang 4 ini. Identitas yang 4 ini. Tangan theta nih. Tangan theta sama dengan sin theta per cos theta. Kita buktikan. Di matematika itu ketika kalian punya hukum atau kalian dikasih hukum, berarti sebelum dilihat pembuktiannya benar atau sebelum kalian membuktikannya benar, berarti hukum itu kalian tidak bisa pakai. Kecuali kalau misalkan kalian sudah membuktikannya benar bahwa hukum itu terbukti benar. Karena di matematika itu 1 tambah 1 itu 2. Gak mungkin 1 tambah 1 itu 1, gak mungkin. Tapi 1 tambah 1 itu 2. Sehingga ketika kalian mempunyai atau diajarkan tentang sebuah teorema dan teorema itu belum terbukti, berarti kalian jangan sekali-kali memakai teorema itu sebelum kalian dapat buktinya gitu ya. Oke, kita bahas. Benar sih, kita bahas apakah benar tangan theta itu sin theta per cos theta. Nah, kita bahas yang tadi ya. Tan theta itu adalah depan per miring yang tadi ya. Yang tadi. Y per X ya, yang tadi. Tan theta itu adalah Y per X. Nah, ingat di matematika itu ketika ada sebuah persamaan ini mau dikalikan dengan hukum yang lain ya, atau dibagikan dengan hukum yang lain ya. Jadi kalau mau dikalikan dengan bilangan yang lain, harus dikalikannya dengan bilangan yang bernilai 1 sehingga tidak mengubah ke dalam bentuk yang dasar ini. Atau kalau mau pembilang dibagi suatu bilangan, maka penyebut itu juga harus dibagi bilangan yang sama. Sehingga nilai pembaginya akan bernilai 1.
sehingga tidak akan mengubah bentuk yang ini. Nah, Y per X ini kita mau ubah ya, kita mau ubah menjadi bentuk yang lain. Kita bagi aja dengan sisi miring, Y bagi R gitu kan, Y bagi R. Nah, yang X juga sama, kita bagi R supaya supaya ketika R dibagi R itu satu ya, tidak mengubah bentuk tangan awal ini, tangan Y per X. Nah, ingat Y per R itu adalah sin theta yang tadi, sin theta. Terus X per R itu adalah cos theta. Cos theta. Yang ini nih. Balik lagi yang ini. Nah, yang ini. Sin theta itu Y per R. Cos theta itu X per R gitu kan. Sehingga tan theta itu sin theta per cos theta. Sama kan? Ini dengan ini sama. Berarti terbukti. Oke, yang pertama terbukti. Oke, untuk yang nomor 2. Yang nomor 2. Akan dibuktikan sin theta, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Kita buktikan yang ini. Akan dibuktikan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah ini. Ingat, sin theta itu adalah yang tadi, Y per R gitu kan. Nah, saya mau buat sebuah persamaan garis ya. Jadi Y sama dengan gitu kan. Tinggal R-nya berarti pindah ke sebelah sana. Sin theta, maaf. Berarti R dikali sin theta. Terus yang cos juga saya mau buat sama. Cos theta itu kan X per R ya tadi. Sehingga kalau misalkan X sama dengan, berarti kan tinggal R-nya pindah ke sebelah sana. Berarti R kali cos theta. Nah, karena di dalam segitiga ini, saya buat nih segitiga ini, segitiga siku-siku, yang ininya R, terus yang ininya X, yang ininya Y. Ingat, ada sebuah teorema Pitagoras, C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, C-nya adalah sisi miring, karena sisi miringnya ini adalah R, berarti kan isinya R, sama dengan akar. A kuadratnya ini sisi yang ini, kalau saya misalkan A-nya X lah ya. Berarti di sini X kuadrat, berarti B-nya yang ini ya, Y kuadrat. Berarti. Nah, untuk menghasilkan akar, saya dikuadratkan. R kuadrat itu R kuadrat, R dipangkatkan 2 itu R kuadrat, terus akar dikuadratkan itu hilang kan ya. Gitu. Nah, ini. Nah, R kuadrat. Nah, ingat. X ini, kita lihat, ini kan. X ini adalah sama dengan R dikali cos theta. Masukkan, kita substitusikan. Berarti X-nya menjadi R cos theta. Yang Y juga sama. Y itu adalah R kali sin theta. Berarti di sini R sin theta. Dikuadratkan ya. Karena di sini kuadrat. Nah, kita pangkatkan 2 semuanya. R pangkat 2 adalah R kuadrat. Cos theta dikuadratkan jadi cos kuadrat theta. Terus R dipangkatkan 2 jadi R kuadrat. Sin theta dikuadratkan jadi sin kuadrat theta. Gitu. Nah, setelah ini ya, karena R kuadrat di R kuadratnya sama, kita bisa dikeluarin gitu kan. Keluarin. R kuadrat dalam kurung. R kuadratnya keluar tinggal cos theta yang ini, cos kuadrat theta. Ditambah ini R kuadrat sin theta kuadrat theta-nya keluar R kuadrat, berarti tinggal sin kuadrat theta. Nah, karena R kuadratnya sama, kita bagi keduanya dengan R kuadrat. Ini dengan ini ya. R kuadrat bagi R kuadrat 1 ya.
ininya juga 1, berarti sisa ini ya. Berarti tinggal cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Sama kan? Apa ini gak sama? Tinggal balikin aja sebenarnya. Yang ininya sin kuadratnya tinggal di sini. Kuadrat tetanya, terus cos kuadrat tetanya tinggal gini. Satunya tinggal balikin ke sini. Nah, ini. Sama kan? Berarti tinggal kita bilang terbukti. Oke. Ya, terbukti ya. Berarti Anda bisa memakai rumus ini. Oke, yang kedua. Ini yang kedua ya, maaf. Ini yang kedua. Oke, yang ketiga. Kita akan membahas atau kita akan buktikan bahwa 1 tambah tan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta. 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Kita akan buktikan ini. Karena tadi kita udah buktikan bahwa sin kuadrat theta itu sama ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, saya akan bahas ini. Saya pakai ini. Nah, lihat di sini. Lihat di sini. Untuk sin kuadrat nih, sin kuadrat supaya ininya bagaimana sih kalau misalkan ininya menjadi 1, tinggal bagi cos kuadrat ya. Kita bagi cos kuadrat theta supaya ini jadi 1 ya. Nah, ini supaya ini jadi 1. Cos kuadrat theta. Berarti kan ini sin kuadrat theta per cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta bagi cos kuadrat theta 1 ya. 1 per ini, 1 bagi ini berarti kan sama. Jadi 1 per cos kuadrat theta. Nah, ingat ketika ada bilangan berpangkat 2, bawahnya juga berpangkat 2 bisa dikeluarin. Ininya sin theta per cos theta. Nah, pangkat 2-nya bisa dikeluarin gitu. Satunya tetap. Nah, ingat 1 itu bisa dikeluarin 2 ya. Ingat 1 kuadrat itu kan 1. Sehingga yang 1 ini bisa dibuat bikin ini jadi 1 kuadrat gitu kan. Sehingga bisa dikeluarin pangkat 2-nya. Ininya 1, cos kuadrat tetanya keluarin kuadratnya, berarti tinggal cos theta. Nah, sin theta per cos theta itu jadi tangen theta gitu ya. Dipangkatkan 2 tambah 1. 1 per cos theta itu sekan theta dipangkatkan 2. Tan theta dipangkatkan 2 jadi tan kuadrat theta. Ininya 1 tetap. Sekan theta dipangkatkan 2 jadi sekan kuadrat theta. Nah, ini. Sama ya. Oh, Pak, ini mah gak sama. Tinggal putarkan aja. Satunya jadi sini ditambah tan kuadrat theta. Jadi sekan kuadrat theta. Sama kan? Ini. Nah, ini sama. Berarti tinggal kita tulis terbukti. Oke. Yang ini berarti udah terbukti ya. Bisa kalian pakai. Nah, kita akan buktikan yang nomor 4 ini nih. Kotangan kuadrat theta ditambah 1 itu sama dengan kosekan kuadrat theta. Kita akan buktikan yang ini nih. Hapus dulu. Akan kita buktikan. Apa tadi teh? Oh ya, kotangan kuadrat theta ditambah 1 itu akan menjadi kosekan kuadrat theta. Nah, untuk ini juga sama. Saya akan pakai yang tadi. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, supaya ininya jadi 1. Tadi kan udah ya dibagi dengan kosinus. Nah, sekarang kita bagi dengan sinus nih. Kita bagi dengan sinus sin kuadrat theta itu kan. Sin kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta itu 1 ya. Terus cos kuadrat theta bagi sin kuadrat theta itu kita tulis
cos kuadrat theta bagi sin kuadrat theta. Terus 1 bagi ini itu berarti 1 per sin kuadrat theta. Satunya tetap. Ingat tadi pangkat 2 bisa dikeluarin. Ini cos theta per sin theta dipangkatkan 2. Ini 1 juga sama ya. Ingat tadi 1 kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga ini anggap saja kuadrat. Bisa dikeluarin ya. Bisa keluarin kuadrat pangkat 2-nya. Ininya jadi 1. Sin kuadrat tetanya keluar 2. Pangkat 2 jadi sin theta. Itu kan. Ingat 1 ditambah. Ingat cos theta per sin theta itu adalah kebalikan dari tangan. Kebalikan kotangan itu adalah kotangan. Kotangan theta ya. Pangkatkan 2. Nah, 1 per sin theta itu adalah kosekan. Kosekan theta. Dipangkatkan 2. Satunya tetap. Kotangan theta itu, kotangan theta dipangkatkan 2 itu jadi kotangan kuadrat theta. Yang kosekan theta dipangkatkan 2 berarti kosekan kuadrat theta. Gitu. Dah, oke, sama. Apa ini enggak sama? Oke, kita jabarin lagi. Pindahin aja. Berarti kotangan kuadrat theta ditambah 1 akan sama dengan kosekan kuadrat theta. Nah, ini sama kan? Kita tulis terbukti. Oke, untuk identitas yang nomor 4 terbukti. Oke, selanjutnya nih. Karena tadi dibahas indikator pencapaiannya, Anda dapat mencari sebuah rumus trigonometri dengan rumus K dalam kurung cos X dikurang theta, gitu kan. Nah, yang ini sin, berarti kalian harus mengerti yang ini. Sin 90 kurang theta, 90 derajat kurang theta. Cos juga sama, tangan juga sama. Oke, kita bahas. Pertama, sin. Oke, kita sin 90 derajat dikurang theta. Ingat. Nah, kita lihat yang ini nih. Ini kan sudut siku-siku ya. Berarti 90 derajat. Ya, 90 derajat. Nah, kita cari dulu yang ini. Karena jumlah sudut seluruh segitiga siku-siku itu adalah karena semua sudut siku-siku adalah mana ini teh? Siku-siku adalah 180 derajat ya. Sehingga yang theta tambah alpha tambah 90 derajat itu akan menghasilkan 180 derajat. Nah, berapa sih theta tambah alpha itu? Tinggal 180 derajat dikurang 90 derajat. Berarti kan tinggal 50 derajat gitu kan. 180 derajat kurang 90 derajat. Berarti kan theta itu sama dengan tambah alpha itu sama dengan 90 derajat. Gitu. Nah, yang alpha ini alpha itu sama dengan berarti kan 90 derajat kurang alpha. Theta itu 90 derajat kurang alpha. Terus yang alpha itu 90 derajat kurang theta. Gitu. Paham ya? Oke, kita balik lagi ke sini nih. Nah, sin 90 derajat kurang theta itu berapa? Oke, balikin aja nih. 90 derajat itu atau theta itu berarti kan yang ini. Berarti 90 derajat itu tetanya yang ini. 90 derajat kurang alpha. Gitu kan?
90 derajat kurang apa? Ingat, 90 derajat kurang 90 derajat. Oh, ini, bentar. Kita jabarin dulu, jembrengin. Min kali plus min ya. Min kali min plus. Nah, ini habis berarti sin alfa gitu. Lihat, sin alfa ini X per Y. Berarti di sini tinggal tulis X per X per R, maaf, X per R. Nah, lihat kalau di theta itu X per R-nya apa? Cos kan? Berarti di sini bisa dijabarin bahwa ini adalah cos theta. Sehingga ketika sin 90 derajat dikurang theta akan menghasilkan cos theta. Nih. Ya. Karena sin alfa adalah X per R dan X per R itu ketika dilihat dari theta-nya adalah cos theta, berarti sin 90 derajat kurang theta itu adalah cos theta. Oke. Berarti ini adalah cos theta. Yang kedua, kita bahas yang kedua. Yang kedua itu adalah cos 90 derajat kurang theta. Cos 90 derajat dikurang theta. Maaf. Cos 90 derajat kurang theta. Ingat ya tadi, theta itu adalah 90 derajat kurang alfa. Dan alfa itu adalah 90 derajat kurang theta. Yang tadi. Ini harus ingat ya. Akan dibahas cos 90 derajat kurang theta ya. Theta. Nah, karena theta itu adalah ini, sehingga cos 90 derajat dikurang 90 derajat kurang alfa. Kita jembrengin. Min kali plus min. Min kali min plus ya. 90 derajat kurang 90 derajat habis. Berarti tinggal cos alfa. Lihat di sini cos alfa itu adalah Y per X. Cos alfa itu adalah Y per X. Nah, lihat di theta. Lihat di theta. Y per X itu adalah, oh maaf, salah nih. Salah. Cos alfa itu adalah Y per R, maaf. Y per R ini, Y per R. Sehingga kita lihat di theta, yang Y per R itu adalah sin theta. Di sini berarti sin theta. Sehingga dapat ditarik kesimpulan ketika cos 90 derajat kurang theta itu sama dengan sin theta. Seperti itu. Berarti ini sin theta. Oke, yang nomor 2, tangan. Yang nomor 2, tangan. Untuk tangan sebenarnya gampang ya. Kita bahas langsung aja di sini. Untuk tangan. Oke, tangan. Tangan 90 derajat dikurang theta. Karena tangan itu adalah sin per cos, sehingga di sini 90 derajat sin 90 derajat kurang theta bagi cos 90 derajat kurang theta. Karena sin 90 derajat kurang theta itu adalah cos theta dan cos 90 derajat kurang theta itu adalah sin theta, sehingga cos theta per sin theta itu apa? Kebalikan dari tangan kan? Kebalikan dari sin per cos. Sehingga karena kebalikan tangan itu adalah kotangan, sehingga tan 90 derajat kurang theta itu adalah kotangan theta. Berarti di sini kotangan. Nih. Hey.
Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Eh, Setelah kalian menyimak pembelajaran ini, jangan lupa untuk mengabsen di kelasnya masing-masing di aplikasi Google Classroom. Untuk tugas ada di aplikasi Google Classroom. Untuk siswa yang tidak mengisi absensi berarti dianggap tidak hadir dalam PJJ atau pertemuan kali ini. Untuk pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar atau kalian boleh komen di kelas di aplikasi Google Classroom atau boleh chat saya di nomor saya yang ada yang tertera di absensi atau di aplikasi Google Classroom. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Kebenaran selalu milik Tuhan Yang Maha Esa, dan kesalahan atau kehilapan atau salah-salah kata merupakan kehilapan saya sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf sekali lagi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.